Sahabat Koi, edisi kali ini kita coba mau sedikit melihat bagaimana alur airnya kolam yang ikan tadi sakit. Nah, Bang Haji bisa jelasin nggak? Kalau biasanya kan kita punya kolam, itu bak kontrolnya ada di belakang dan mesin isapnya ya, mesin isap ini ya. Mesin isap ada di belakang. Nah, ini kalau ada di depan, ini bagaimana Bang Haji? Jadi ini berbeda seperti sistem kolam yang kita bikin biasanya. Ya. Sistem kolam yang kita bikin biasanya dari bottom drain biasanya masuk ke chamber 1. Ke chamber 1, oke. Nah, chamber 1 terus ada media jaring nelayan, pokoknya media mekanis lah ya. Iya. Soal nyaring kotoran padat, masuk ke chamber 2, biologis gitu ya kan. Chamber 3, biologis lagi, chamber 4 nanti media kimia, chamber 5 misalnya. Pompa baru masuk ke air terjun maupun ke arus. Oke. Nah, tapi di sini sistem yang dipakai beda. Ini depan ya. Ya, ini karena chamber berada di atas kolam, berarti harus ada bak kontrol seperti ini. Oke. Bak kontrol. Nah, ini fungsinya untuk menaruh pipa BD, pipa bottom drain. Oke, button dream. Nah, itu bisa dilihat itu pipa bottom drain itu dari tengah kolam sana. Yang ini ya, yang ini. Nah, itu pipa bottom drain dari sana. Terus disedot pompa untuk masuk ke chamber 1. Chamber 1. Nah, chamber 1 di sini kata owner di bawah itu ada media mekanisnya jaring layang. Terus ditimpa sama batu gombong ini. Oh, ini namanya batu gombong ya? Ini batu gombong. Nah, setelah itu dia masuk ke chamber 2 dari bawah. Disaring lagi sama media biologis, batu gombong lagi nih. Batu gombong lagi. Nah, pindah ke chamber ketiga, di situ ada batu gombong sama Johnny. Apa? biobol. Diobol ya? Nah, terus masuk ke chamber 4, biobol murni, pindah ke chamber 5, batu gombong lagi, baru Masuk ke waterfall, langsung waterfallnya nih ya, air terjun. waterfall. Oke. Nah, sistem seperti ini sebenarnya juga tidak masalah, sama saja. Cuman kita tidak bisa memanfaatkan air bersih untuk arus. Karena di sana tidak ada sistem mekanis ya, tidak ada pompa ya. Iya. Jadi hanya gravitasi masuk ke air terjun. Nah, kalau mau diberikan pompa di sebelah sana bisa saja, tapi harus imbang dengan Pompa yang di depan, paling depan. Oke. Biasanya sih yang pompa sana lebih kecil kapasitasnya dari Pompa yang masuk yang ya, depan. supaya tidak tekor. Oke. Itu pertama. Terus catatan ini ya buat teman-teman Pecinta koi. sobat koi. Yang Ini ada contoh menurut saya kurang tepat. Kita bisa lihat di sini kolam ini sudah kita habiskan. airnya kita habisin. Kita habiskan tadi, tapi Masih ada menggenang ya. kondisi air di kolam itu masih menggenang. Artinya bibir bottom drain sana itu kurang tinggi, atau bisa dibilang pipa bottom drain ini posisinya kurang rendah dibanding dengan bibir bottom drain sana. Oke. Gitu. Nah, air tidak bisa habis. Habis benar-benar ya. Ini sekedar air, apalagi kotoran ikan. Logikanya begitu. Iya. Kotoran ikan akan tidak maksimal tersedotnya menuju bottom drain ini. Dan menjadi kerjaan manual ya, jadi kita ngerjain bersihin ya. Kalau untuk pengurasan iya, tapi pada saat kolam ini running, logikanya air saja tidak tersedot sempurna, apalagi kotoran. Iya. Jadi sistem filtrasi kolam ini menurut saya kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Karena kemiringannya kolam ini menuju bottom drain juga kurang. Kita lihat kan hampir rata. Iya. Ya, kurang kurva. Satu itu. Kedua, lubang bottom drain ini jauh kurang dalam. Harusnya ini kalau ini lebih dalam, air yang ada di bottom drain itu kesedot semua di sini ya. Iya, karena di sana kita memanfaatkan gaya gravitasi. Oke, karena tekanan itu akan ke tempat yang lebih rendah lagi dia misalnya ya. Nah, untuk mengukur kedalaman pipa ini, itu sebenarnya harusnya ditimbang dari bibir bottom drain sana. Oh, pada saat waktu mau buatnya ya ditimbang ya.
bibir bottom drain atas itu, bibir atas bottom drain, iya, ya, bottom drain dengan hubungan lantai itu, kolam itu harus lebih tinggi dibanding bibir atas ini, Oke. bibir atas pipa ini. Ya, ya, ya. Itu harus dipastikan pada saat pembuatan kolam. Artinya bottom drain sana harus lebih tinggi, sementara yang di sini di pipa apa di kontrolnya harus lebih rendah ya. Iya. Sehingga dia ditarik airnya jadi ke sini. Betul, jadi kan gravitasi dia Iya, menyedot iya, gini. iya, Nah, nyedot, pada saat dia menyedot begini, itu Semua otomatis sampah-sampah kotoran ke bawah semua. larut. Apalagi dibantu dengan kekuatan pompa. Oke, oke. Nah, dia akan ketarik. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, kalau sistem itu sudah salah, pastinya sistem filtrasi tidak akan maksimal. Kalau sistem filtrasi tidak maksimal, yang repotnya pada saat misalnya ikannya udah banyak, ikannya udah mapan dan sakit ya. Itu satu yang terjelek, kolam ini nggak bisa jernih. Oke. Nggak bisa jernih, kotoran akan Tidak maksimal terbersihkan kalau dalam hitungan 3 bulan kalau backwash ya. ya, Jadi nggak kotoran maksimal. mesti berterbangan di mana-mana, ya, nggak jalan lah. Nah, ini menjadi perhatian sahabat koi karena buat kolam itu pastikan teman-teman memang pada saat mau memulainya benar-benar diefektifkan benar ya supaya tidak 2 kali kerja ya. Iya. Kita bisa lihat di sini di kolam ini banyak sudut-sudut yang kita bilang dead spot. Iya, misal kayak ini. Nah, Ini sudut. Ini sudut, ini dead spot. Di pojok sana Ada, itu dead spot. ya. Itu tidak ada arus, air di sana pasti akan stay. Nah, di sana pojok sana juga di dalam situ Juga banyak sudut-sudut ya. banyak dead spot di situ. Nah, kalau kita bikin kolam, bagaimana kita bisa meminimalisasi Sudut-sudut seperti itu posisi ya. dead spot itu? Katakanlah pun posisi itu ini agak melengkung posisinya. Iya. Nah, di sana bagaimana kita bisa aktifkan pojok sana? Bisa dengan arus, bisa dengan aerator. Oke. Kita tanam di sana supaya Air di sana itu bergerak. ke tengah ya, bergerak ke tengah ya. Jadi kalau Air pada dan kotoran ya. sehingga pada saat dikeringkan dia tidak terendap di pojokan itu ya. Iya. Tapi justru dia karena hidup aeratornya, kotoran itu bergerak jadi terbawa ke apa nih ya, bottom dream ini ya. Nah, kalau ada dead spot seperti itu kotoran akan menetap di situ, Iya, dia bisa iya. menumbuhkan bakteri, Bakteri. virus dari kotoran-kotoran yang Iya. tidak bergerak ya. Karena sebenarnya alurnya ikan koi ini dia datangnya virus itu pun bisa dari ikan dari luar atau memang dari makanan dia sendiri ya, kotoran dia sendiri ya. Karena nggak termaksimalkan alur untuk bersihnya di chamber-chamber ini ya, bisa jadi ya. Maupun itu harus di kolam ini. Harus di kolam tadi ya. Jadi kalau kita lihat kolam ini, kita garap kolam ini, kita harus tentukan dulu titik-titik tembakan arusnya. Misalnya dari sini kita tendang ke sana. Iya, iya, Dari iya. sana kita tendang Iya. ke arah bottom drain. Dari pojok sana juga ada arus yang menendang ke sana. Jadi arusnya kan berputar, tidak ada Iya, sudut-sudut yang mati. Kalau terpaksa tidak ada arus yang menendang, kita manfaatkan aerator untuk menggerakkan. Ya, biar terjadi perputaran air di situ ya. Iya. Sehingga pada saat lagi pengurasan atau mau backwash, perputaran air itu kan bakteri itu bergerak bukan mengendap ya. Pada saat dia bergerak dia akan ditarik arus yang paling besar, paling kuat pada saat pembersihan. Oke, ini apa ya, ilmu yang kadang-kadang kayaknya ringan tapi kita bertukar pikiran karena kita melihat kebanyakan yang kita lihat itu adalah kita sih pengen kolamnya bagus besar ya. Tapi kita lupa sebenarnya yang paling intinya adalah pada saat kolam itu di backwash, sirkulasi air itu benar-benar berputar dan pada saat pembersihan kan dibuka bottom dream itu dia narik langsung cepat ke situ ya. Jadi gelombang air itu langsung ngikut ke situ. Bukan hanya pada saat backwash. Pada saat kolam ini running pun kalau itu sudah dipikirkan pasti kotoran akan mengarah ke iya, karena dia terisap ke sini juga ya. Iya, benar. Jadi kan bisa kita lihat kondisi realnya bahwa bottom dream itu tidak berfungsi maksimal ya. Tidak berfungsi maksimal. Artinya tidak sesuai dengan yang kita yang semestinya ya. Kita bilang kurang maksimal, bahasa sederhananya kurang maksimal.
Bahasa halusnya lah. Kalau kita buat kolam pada saat jadi, mungkin Oke. kita belum bisa ngelihat apakah titik itu sama ini lebih rendah atau tidak. Oke. Kalau nggak ditimbang pakai selang biasanya. Iya, 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 iya. Tapi kalau sudah diisi air ini kelihatan. Iya. Ya. Karena Kemiringannya kolam kan juga kelihatan. iya, kan? hanya sebatas ini aja ya. Cuman berapa senti nih? Ha-ha. Dari sini ke sana itu ini ada jarak sekitar 5-6 meter. Iya, iya. Tapi kemiringannya hanya mungkin sekitar 3 cm. Karena kalau dia dibuka itu cukup hanya button rim itu aja yang membersihin kering jadinya ya. Iya, harusnya kolam ini kering. Kalau ini kan masih ada genangan-genangan ya. Iya. Dan genangannya cukup besar juga nih. Banyak. Banyak. Nah, ini yang air saja tidak bisa 100% hilang, apalagi kotoran. Iya. Kayaknya begitu. Kotoran pasti akan masih tersisa, terutama di sudut-sudut kolam. Oke, ini sharing aja mungkin ya. kan dari sahabat koi. Ini sharing, kita diskusi, jadi ya teman-teman yang mungkin ada yang lebih baik nggak apa-apa, kita sharing aja, bisa komen. Artinya teman-teman ya semua kan selalu up to date, tapi kalau yang jelas kita sepakat air itu bagaimana cepat kering, tentu kamu harus perhatikan button rimnya, sama tadi bahwa harus lebih rendah selang kontrolnya, supaya apa? Supaya dia ngisap dan masuk ke daerah bak kontrolnya kan, dan dia akan kesedot masuk ke filter-filter ini. Nah, seperti biasanya kalau untuk dia materialnya ini kan ya sesuai dengan standarnya umum untuk membersihkannya, karena teman-teman ada yang mungkin makannya ikannya sekali 2 hari, sekali 3 hari, atau sekali 3 kali dalam sehari biar gemuk, ya itu monggo. Tapi perhatikan dampak daripada makanan juga dan kotoran ikan itu, kalau tidak dilakukan dengan seperti ini polanya, justru membahayakan ikan itu sendiri ya. Kita hanya menikmatinya sesaat. Nah, terus ada lagi yo. Apalagi ini? Ada lagi. Nah, pada saat kita bikin chamber, sebaiknya dibuatkan jalur backwash. Oke. Nah, entah bagaimana ya, kalau gambaran saya di kolam ini, dari chamber ini ada pipa menuju sana, itu kan chamber pembuangan. Iya, jalur pembuangan. Di sini juga ada ke sana, ini ke sana. Jadi pada saat kita butuh maintenance, pembersihan, kita nggak perlu susah nguras air ini kan gitu. Oke. Kita cukup buka pipa di sana atau pipa di sini, otomatis keluar. Iya. Artinya semua harus punya akses ke pembuangan langsung ya. Kalau sistem kolam ini tidak ada sepertinya. Tidak ada jalur pembuangan ya. Jalur pembuangannya hanya dari sini, ini ke sini. Oke. Sama ini, jalur ini saja. Nah, ini masih tergenang. Iya, tergenang. Jadi artinya ini sangat butuh ekstra juga untuk bersihinnya ya. Iya. Terutama chamber 1 kalau menurut saya. Chamber 1 itu wajib ada jalur backwash ya, karena chamber 1 ini perawatan rutin kita ada di sini. Iya. Karena memang nyawa pertama kali dia untuk ke chamber berikutnya ada di pertama ini ya. Selama kita rajin membersihkan chamber pertama ini, chamber selanjutnya ini akan. Iya, artinya terminimalisir juga yang jebol, misalnya bakteri atau kotoran-kotoran ya. Selama kita rajin di chamber. Kapan di posisi ini pembersihannya kalau dilihat sekilas ya, agak sulit. Kita harus nguras ini. Kita harus nguras ini. Ini ada chamber, ini pembuangan dari chamber pertama tadi saya coba. Tapi kalau ini kita buang, kotoran akan masuk lagi ke kolam. Iya. Ya. Oh, iya. Nah, itu. Iya. Ya, di bottom grill sana kan keluar air yang kita buang sini. Berarti kotoran yang sudah dikumpulkan di sini masuk lagi. Saat ini dibuka kembali lagi. Iya. Padahal seharusnya pada saat dibuka dia nggak harus lagi ke kolam bilang. Iya. Justru hanya di sini aja gitu ya. Kita harus buang ini keluar kan. Iya. Nah, ini sebaiknya sih pipa ini harusnya ke chamber sana. Iya. Chamber pembuangan sana. Jadi kita cabut di sana, dibuang sana, langsung keluar. Oke. Tapi kalau ini tadi saya coba, Iya. nah ini ya, kembali ke sana, dia akan keluar ke sana. Kenapa Mat? Pas buka. Ini Mat. Jadi kalau pas buka,
Ini ditutup. Oh, dia masuk situ. Oke. Mau di video lagi, Bu? Boleh. Udah. Pas ada keluar. Kelihatan sepele ya, ternyata padahal otaknya adalah main di arus buang, arus isap segala macam ini ya, air itu ya. Iya. Biasanya teman-teman yang bikin kolam yang benar-benar menyelami di kolam pasti Sudah paham. sudah ditata dari awal ya. Terutama sistem filtrasinya, perputaran airnya, lalu termasuk perawatan ini. Iya, perawatan daripada kolam ya. Chambernya ini. Karena kadang orang berpikiran begini, buat kolam dia sudah ada arus buang, arus isap, udah selesai gitu ya. Padahal semakin arusnya tadi siku-siku juga itu harus diperhatikan bahwa di siku-siku itu tidak tersentuh misalnya tidak tersentuh pada saat air dibuka sama backwash atau bottom drainnya nggak kesedot. Padahal dia pada saat ada air harusnya tetap ada misalnya aerator biar air itu bergerak terus ya. Ya, tidak ada dead spot. Tidak ada spot. Terutama di posisi Ya, seperti yang kayak gini ya. Nih. ya. Ini ya, seperti ini ya ini. Ini posisi sini. Ini posisi dead spot tadi. Iya. Artinya air tidak berputar ke sana ya. Jadi dia kalau pas dibuka sana ya udah ngendap sini aja gitu ya. Nah, enggak, pada saat kolam ini running, Hah? kotoran-kotoran itu di sini berdiam. Iya. Kecuali ada ikan yang bergerak di sini. Tapi ya kecil kemungkinan bilang. Ya, Karena kalau bisa kita setting dari awal bagaimana pojok ini bisa bergerak. Iya. Entah itu pakai arus, kita tendang arus, atau pakai aerator. Di pojok sana juga sama. pojok-pojok dalam juga ya. Jadi ada semacam apakah aerator yang memastikan air itu tetap Iya. berputar. Ini bisa disiasati tadi dengan aerator atau menggunakan wave maker pendorong arus itu bisa Oh, jadi ada. nggak perlu bongkar bisa. Oke, ini merupakan masukan kita sama-sama belajar supaya sahabat Sentra Koi atau sahabat koi di mana, karena sesuai dengan tagline kita air sehat, koi hebat. Jadi nyawa ikan itu adalah di airnya ya. Iya. Nah air itu nyawanya dihasilkan Sistemnya. di sistemnya. Oke. Saya rasa Itu aja. Mungkin ada masukan dari sahabat koi bisa tulis di kolom komentar sebagai masukan pembelajaran buat kami juga. Saya rasa itu dulu. Ya, jangan lupa saya Lander, Saya Aji. kita berdua Lara. Ciao.